Siapa sih yang gak suka makan bakso, steak, chicken nugget, dan teman-temannya? Pastinya sahabat opini pernah makan olahan daging tadi dong. Tapi ternyata mengkonsumsi olahan daging punya efek sampingnya loh. Selain masalah kesehatan manusia, ternyata berdampak di kesehatan bumi juga. Wah, kok bisa ya? Buat sahabat opini yang doyan makan daging dan olahannya, rasanya pasti nggak lengkap kalau setiap kali makan nggak ada lauk dari daging. Tapi, dari situ justru berefek meningkatkan konsumsi daging di kehidupan kita. Jika kebutuhan daging melonjak, maka secara otomatis berdampak juga pada kurva permintaan konsumen kepada peternakan. Jadi, semakin melonjak angka permintaan, semakin melonjak juga jumlah industri peternakan. Terus, apa hubungannya sama kesehatan bumi kita? Ternyata, selain gas emisi dari kendaraan bermotor, sampah, efek gas rumah kaca, kerusakan fungsi hutan, pemanasan global, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC yang tidak terkontrol, kerusakan lapisan ozon, dan gas buang industri, adanya peternakan juga bisa mengakibatkan perubahan iklim. Kok bisa ya? Berdasarkan buku We Are the Weather, Saving the Planet Begins at Breakfast, industri peternakan konvensional yang berada di luar ruangan masih mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Lain halnya dengan industri peternakan yang berada di dalam ruangan yang justru merusak lingkungan karena adanya peningkatan deforestasi dan gas rumah kaca. Kedua hal itu bisa bikin kesehatan bumi kita yang sudah kritis makin parah loh sahabat opini. Ayo kita kupas satu persatu. Bertambahnya jumlah industri peternakan berarti bertambah juga kebutuhan lahan. Para peternak mengambil langkah pembukaan lahan hutan dengan deforestasi demi kebutuhan lahan untuk sumber pangan ternak. Ya, bisa dibilang 80% deforestasi disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pakan ternak. Contoh ekstrimnya ada di Brasil yang 91% deforestasi Amazon yang dipakai untuk aktivitas peternakan. Hutan semakin sedikit dan pemanasan global dipastikan semakin meningkat. Peternakan menyumbang 37% emisi metana antropogenik dan 65% emisi nitros oksida antropogenik. Kedua gas ini adalah urutan kedua dan ketiga kandungan yang paling umum ditemukan pada gas rumah kaca yang lebih berbahaya dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek. Belum lagi, data menunjukkan 30% air bersih digunakan oleh manusia untuk ternak. Sementara hanya 3% yang digunakan untuk kebutuhan rumah. Dalam skala global, manusia memakai 59% dari seluruh lahan pertanian untuk menanam pakan ternak. Menurut Food and Agriculture Organization, peternakan berkontribusi atas 7,52 miliar ton emisi karbon dioksida ekuivalen per tahun, atau 14,5% dari total emisi global setahun. Sementara, menurut World Watch Institute, peternakan berkontribusi atas 32,56 miliar ton emisi karbon dioksida ekuivalen per tahun, atau 51% emisi global setahun. Dengan jumlah sebesar ini, nggak heran kalau bumi kita semakin rusak dan pemanasan global akibat gas rumah kaca yang meningkat pesat. Selain metana dan nitros oksida, ternyata karbon dioksida, sulfur oksida, klorofluorokarbon, dan hidrofluorokarbon adalah senyawa yang menyebabkan gas rumah kaca. Perubahan iklim biasanya ditandai dengan terjadinya bencana alam, seperti angin puting beliung, adanya curah hujan yang tinggi, musim kemarau panjang, berkurangnya sumber air, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, adanya perubahan suhu dan efek lainnya secara drastis. Hal itu juga ditandai dengan adanya perubahan komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan. Terus, apa nih solusinya? Hutan tropis. Ya, karena dia menyimpan karbon dan mencegah skenario perubahan iklim terburuk. Yang itu pun sudah terjadi. Kita bisa melakukan penanaman kembali pohon atau reboisasi untuk mengakhiri deforestasi ini. Tapi, reboisasi tidak efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Ford, solusi terbaik yang dapat mengatasi perubahan iklim akibat peternakan adalah mengurangi konsumsi daging karena bisa banget untuk mengurangi emisi gas nitros oksida dan metana yang termasuk dalam 2 dari sekian banyak senyawa kimia penyebab gas rumah kaca.
Selain itu, bisa juga mengurangi industri peternakan dalam ruang dan mengubahnya menjadi peternakan konvensional dengan catatan harus terus mempertahankan keberlanjutan lingkungan ya, sahabat opini. Ternyata, kebiasaan konsumsi daging berakibat fatal terhadap lingkungan ya. Bumi kita memang sudah rusak dan sulit untuk menyembuhkannya. Tapi, dengan mengurangi konsumsi daging, setidaknya kita sudah berkontribusi dalam mencegah kondisi bumi untuk tidak semakin parah. Sekarang, pilihannya ada di sahabat opini. Mau atau enggak nih untuk mengurangi konsumsi daging?